Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Silo, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran IPA pada siang hari ini. Pada siang hari ini Pak Guru akan menjelaskan bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Tentunya kalian sudah siap semua pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran siang hari ini dengan baik. Oke, kita mulai. Objek IPA dan pengamatannya. Di alam banyak sekali objek IPA, objek alam yang bisa kita lihat, baik itu benda hidup maupun benda mati, baik itu yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro, baik itu yang besar bisa dilihat dengan panca indera kita maupun tidak dapat dilihat dengan panca indera. Untuk melihatnya harus menggunakan alat. Kalau benda-benda kecil berarti menggunakan mikroskop. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang penyelidikan IPA. Mengapa kita perlu penyelidikan? Agar kita dapat mempelajari lingkungan sekitar. Yaitu tujuan dari penyelidikan. Penyelidikan IPA ada 3 tahapan. Yang pertama mengamati. Mengamati tentunya dengan panca indera. Tentunya kalian ingat di SD kalian sudah belajar tentang panca indera. Ada mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Yang kedua adalah membuat inferensi, yaitu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Ya, di sini bahwa kalian harus bisa menghubungkan antara materi yang satu dengan materi yang lain, atau antara benda yang diamati yang satu dengan benda yang diamati yang lain. Dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Kalian harus bisa mengkomunikasikan, artinya kalian harus dapat memberitahukan hasil penyelidikan kalian, hasil pengamatan kalian kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya, itu 3 tahapan di dalam penyelidikan IPA atau penyelidikan ilmiah. Nah, apa sih tujuan atau manfaat dengan melakukan penyelidikan IPA atau dengan belajar IPA? Dengan belajar IPA, yang pertama kalian akan memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, kalian dapat mengetahui mengapa matahari itu bersinar, mengapa matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Kalian juga dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Bagaimana dia bisa tumbuh? Apakah cukup ditanam saja tanpa diberi air? Nah, disinilah maka kualitas hidup akan dapat ditingkatkan dengan belajar IPA. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Misalkan kalian di rumah tidak ada sumur, adanya sungai dari sumber. Nah, kebetulan sumbernya pada musim hujan keruh sekali. Maka kalian harus menjernihkan dengan cara menyaring atau dengan cara yang lain. Dan yang keempat, kalian akan dapat berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Kalau kalian mendapatkan misalkan disuruh beli kerupuknya harus digoreng, ternyata digoreng tidak bisa mekar atau tidak bisa besar, maka kalian harus melakukan penyelidikan bagaimana caranya. Ternyata harus dijemur dulu agar nanti hasil gorengan kerupuknya menjadi lebar-lebar. Nah, itu. Jadi dengan belajar IPA kalian akan dapat melakukan hal-hal yang telah disebutkan. Seorang yang mempunyai sikap ilmiah, seorang penyelidik harus mempunyai sikap ilmiah. Di antaranya teliti. Ya, jadi tidak boleh sembarangan dalam penyelidikan, harus teliti, harus detail, harus teliti atau detail.
Yang kedua adalah sabar, artinya tidak tergesa-gesa di dalam melakukan penyelidikan. Jadi di dalam penyelidikan itu harus sabar. Ya, contohnya Thomas Edison, dia bisa membuat lampu setelah gagal sebanyak 99 kali. Coba seandainya dia nggak sabar, dia tidak akan melakukan percobaan segitu banyaknya kegagalan. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi suka penasaran, itu kok bisa seperti ini ya? Itu kok bisa seperti itu ya? Nah, dia selalu ingin tahu. Itu namanya rasa ingin tahu yang tinggi, tidak pasrah. Dan yang keempat, objektif. Artinya objektif itu dia jujur. Jadi apa yang dia dapatkan, itu yang dia omongkan. Apa yang dia temukan, itu yang dia bicarakan. Itu namanya objektif. Jadi tidak membuat-buat, tidak buat-buat, tapi apa adanya, itu namanya. Dan yang kelima adalah mempunyai sikap yang tenang, tidak terburu-buru, tidak ceroboh. Dia tenang, tapi mempunyai perhitungan yang tepat. Itu 5 sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Nah, apa objek IPA sebetulnya yang harus kita teliti? Nah, objek IPA yang akan kita teliti adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Jadi semua benda yang ada di alam, baik itu di bumi, di laut, di udara, maupun di luar angkasa, itulah yang disebut sebagai objek IPA. Dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Itu objek IPA yang bisa kita pelajari. Jadi semua yang ada di alam. Nah, IPA sendiri itu adalah sebuah ilmu yang mempunyai 4 cabang atau 4 bagian. Ada fisika yang mempelajari benda-benda mati beserta kejadiannya, prosesnya. Kemudian ada kimia yang akan mempelajari tentang susunan benda atau struktur benda. Yang ketiga adalah biologi yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ya, jadi semua makhluk hidup akan dipelajari di biologi. Dan yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa atau IBA, ilmu bumi dan antariksa. Ini adalah 4 cabang dari IPA atau 4 bagian dari ilmu IPA. Selanjutnya adalah pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Apa itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Itu namanya mengukur. Ya. Contoh, kalian mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal. Maka kalian dapatkan berapa jengkal. Panjang meja itu berapa jengkal ya? Nah, oh ternyata setelah diukur panjangnya 7 jengkal. Nah, di sini ada 3 komponen yang harus kalian ingat. Ada 3 bagian. Panjang ini merupakan besaran, 7 adalah nilai atau angka, dan jengkal adalah satuan. Ini harus kalian ingat. Nah, bagaimana jika kita mengukur meja dengan menggunakan penggaris? Nah, panjang meja itu berapa senti? Oh, ternyata panjang meja adalah 50 cm. Nah, di sini kalian juga mempunyai 3 bagian atau 3 komponen. Ada panjang, 50 dan cm. Panjang disebut sebagai besaran, 50 sebagai nilai atau angka, dan cm sebagai satuan. Nah, kalian bisa membandingkan bagaimana hasil pengukuran
dengan menggunakan jengkal dan hasil pengukuran dengan menggunakan penggaris. Kira-kira lebih tepat yang mana? Nah, benar sekali. Jadi lebih tepat menggunakan penggaris. Karena kalau menggunakan jengkal, setiap orang yang mengukur akan mendapatkan panjang yang berbeda-beda atau angka panjang yang berbeda-beda. Tapi kalau menggunakan penggaris, siapapun yang akan mengukur pasti akan ketemu 50 cm. Ya, nilainya pasti 50. Tapi kalau pakai jengkal, mungkin ada yang dapat 7 jengkal, ada yang dapat 5 jengkal, atau 6 jengkal, atau bahkan 4 jengkal, tergantung dari panjangnya jengkal. Maka pengukuran dengan menggunakan jengkal itu disebut sebagai jengkal disebut sebagai satuan tak baku, sedangkan sentimeter disebut sebagai satuan baku. Jadi kita mengenal dua satuan, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang hanya berlaku di suatu tempat tertentu saja, sedangkan satuan baku adalah satuan yang berlaku di seluruh dunia, di seluruh tempat. Contoh satuan tidak baku jengkal, depa, dan lain-lain. Nanti cari ya. Sedangkan satuan yang berlaku di seluruh dunia disebut sebagai satuan baku. Nah, ini tugas kalian. Yang pertama, tuliskan 5 contoh satuan baku. Yang kedua, tuliskan 5 contoh satuan tidak baku. Nah, nanti jangan lupa isi daftar hadir melalui link yang dikirim di grup WA. Jadi nanti tugasnya juga Pak Guru buatkan link lewat WA juga untuk mengerjakannya. Sekarang tugasnya dikerjakan di buku masing-masing. Nah, sekian dulu pertemuan pertama, bab pertama dari saya. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi besaran pokok dan besaran turunan. Sekian dulu penjelasan dari Pak Guru tentang penyelidikan IPA beserta satuan baku dan satuan tak baku. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.